Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman mahasiswa dan juga penyimak channel saya pada mata kuliah persamaan diferensial untuk pertemuan yang pertama. Saya mohon karena sedikit rumitnya mata kuliah ini disimak dengan sungguh-sungguh. Oke, langsung saja kita masuk ke materi persamaan diferensial. Kita jelaskan dulu apa itu yang namanya persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu bentuk persamaan yang memuat turunan atau derivatif satu atau lebih variabel, ya. Variabel bebas. Contoh, misalkan terdapat sebuah persamaan Y sama dengan X, maka turunan Y terhadap X ditulis Y dy per dx sama dengan 1. Nah, tentu yang seperti ini dy per dx itu sudah kalian kenal ya di materi matematika SMA dulu ya. Atau dy per dx itu bisa ditulis dalam bentuk Y aksen. Nah, itu sama dengan 1 ya. Nah, ini dy per dx sama dengan 1 atau bisa juga ditulis Y aksen sama dengan 1 itu termasuk salah satu dari persamaan diferensial. Saya berikan beberapa contoh persamaan diferensial. Yaitu yang pertama, d kuadrat y per dx kuadrat ditambah xy dy per dx pangkat 2 sama dengan 0. Nah, d kuadrat y per dx pangkat 2 atau kuadrat itu artinya turunan kedua dari y terhadap x. Nah, itu artinya seperti itu. Nah, itu termasuk persamaan diferensial. Nah, begitu juga nomor 2, 3, dan nomor 4. Nah, itu juga termasuk persamaan diferensial. Nah, untuk dy per dx itu ya, itu bisa dinotasikan dalam notasi lain yaitu y aksen ya. Artinya turunan y terhadap sebuah variabel bebas. Kalau x aksen berarti turunan x terhadap suatu variabel bebas. Dan kita masuk ke dalam orde. Nah, orde suatu persamaan diferensial itu tergantung pada kandungan turunan di dalam persamaan diferensial tersebut. Orde atau tingkat suatu persamaan diferensial merupakan pangkat tertinggi turunannya. Ya. Contoh, dy per dx sama dengan 1. Berarti ordenya 1 karena dy per dx itu adalah turunan ke 1. Terus lagi dy per dx ditambah y double aksen sama dengan 2 itu orde 2 karena di situ ada turunan kedua dari y yang juga terhadap x. Terus lagi yang bawahnya d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama, ditambah 3y sama dengan 2 itu orde 2 karena ada turunan kedua dari y terhadap x yaitu d pangkat 2y per dx pangkat 2 itu tadi. Terus lanjut ke sebelah kanan paling atas, y ditambah 3x sama dengan 1 itu bukan persamaan diferensial, itu persamaan biasa ya, karena tidak memuat turunan di dalamnya. Terus itu paham ya sampai sini ya. Terus d pangkat 3y per dx pangkat 3 itu ordenya 3 karena turunan tertingginya pangkatnya karena turunan karena pangkat tertinggi turunannya itu adalah 3. Terus yang bawah y pangkat 2 dikurangi y double aksen dikurangi y aksen sama dengan 0 itu orde 2 karena mengandung turunan kedua, memuat turunan kedua. Lanjutnya persamaan diferensial itu bermacam-macam. Ini saya jelaskan. Yang pertama persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa itu adalah bentuk persamaan diferensial yang memuat satu turunan atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Jadi sini variabel bebasnya hanya ada satu.
contoh dy per dx sama dengan x dikurangi 1, maka x itu adalah variabel bebas dan y itu variabel tak bebas. Maksudnya variabel bebas itu variabel yang nilainya bisa kita buat bermacam-macam, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, kenapa y merupakan variabel tak bebas? Karena y itu nilainya tergantung kepada x. Nah, jika x-nya 1, maka y-nya tertentu sekian misalkan. Tapi jika x-nya 2, maka y-nya mungkin sekian, berbeda dengan ketika x-nya 1. Nah, itu ya. Intinya begini, variabel tak bebas atau variabel terikat itu nilainya tergantung pada variabel bebas. Itu contohnya dy per dx sama dengan 1, itu adalah persamaan diferensial biasa karena variabel bebasnya hanya ada 1, yaitu yaitu x ya. Terus bawahnya d pangkat 2y per dx pangkat 2, itu variabel bebasnya juga hanya ada 1, yaitu x. Terus kanan atas y double aksen sama dengan sin x ditambah cos x dikurangi 1, itu variabel bebasnya 1, yaitu x. Y double aksen berarti d pangkat 2y per dx pangkat 2, jadi variabel bebasnya tetap x 1 ya. Terus y aksen dikurangi y double aksen ditambah x sama dengan 2, itu sama ya, variabel bebasnya hanya ada x yaitu 1. Kebalik ya, variabel bebasnya hanya ada 1 yaitu x. Terus selanjutnya persamaan diferensial parsial adalah suatu persamaan diferensial yang memuat satu turunan atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Contohnya dy per dx sama dengan 1 dikurangi dy per dz. Lah ini variabel tak bebasnya ada 2, yaitu x dan z. Ya, paham sampai sini? Paham lah ya tentunya. Terus bawahnya d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah d pangkat 3y per dz pangkat 3 z ditambah 3y sama dengan 2, itu variabel tak bebas. Variabel bebasnya ada 2, yaitu x dan z. Karena mengandung 2 turunan, sedemikian hingga variabel tersebut adalah persamaan diferensial tersebut adalah persamaan diferensial parsial. Begitu juga dengan yang sebelahnya itu, x dy per dx sama dengan y dy per dz ditambah 9, itu variabel tak bebasnya ada 2, x dan z, sedemikian hingga persamaan diferensial parsial. Untuk yang terakhir ini sengaja tidak saya tuliskan apakah ini persamaan diferensial parsial atau bukan, karena saya mau menjelaskannya secara langsung. Y aksen dikurangi x sama dengan 2. Ayo kalian tebak ini persamaan diferensial parsial atau bukan? Bukan ya, karena y aksen itu kan dy per dx kan, variabel bebasnya hanya ada 1, yaitu x. Sedemikian hingga ini bukan persamaan diferensial parsial. Terus selanjutnya persamaan diferensial biasa, linier dan non linier. Nah, untuk yang linier itu rumusnya seperti itu, A0x ya dalam kurung x-nya d pangkat ny per dx pangkat n dan seterusnya sampai sama dengan bx, x-nya dalam kurung di mana A0-nya tidak sama dengan 0. Nah, maka persamaan diferensial tersebut dinamakan persamaan diferensial linier ya. Terus lagi misalkan bx-nya di sini yang paling ruas kanan ini, jika bx-nya ini 0, maka disebut persamaan diferensial linier homogen jika b-nya ini sama dengan 0 ya. Kalau tidak 0 maka non homogen. Paham sampai di sini? Nah, intinya kalau persamaan persamaan diferensial non linier berarti ya selain ini gitu. Contoh d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah 3 dy per dx tambah 4y sama dengan 0, itu adalah persamaan linier orde 2.
ya. Karena apa? Karena mengikuti rumus ini. Yang perlu diperhatikan itu adalah y-nya ini loh. dn pangkat d pangkat ny. Lah y yang belakang yang perlu diperhatikan. dn dikurangi 1 y. Nah, ini. Terus selanjutnya yang 2 itu persamaan linear order 4 ya, karena pangkat tertingginya 4 itu. Terus yang nomor 3 itu non linear. Kenapa non linear? Karena ada y pangkat 3 di sini, yaitu ini. Ditambah 4y pangkat 3. Karena tidak mengikuti kaidah ini, yang belakangnya ini y, maka ini bukan persamaan diferensial linear. Jadi ini adalah persamaan diferensial non linear. Yang keempat juga demikian ya. Dimana letak ke non linearnya yang nomor 4, yaitu pangkat 2 itu ya, yang depan itu loh. D pangkat 4y per dx pangkat 4 pangkat 2. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjutkan. Nah, sebagai latihan kalian coba kerjakan, tidak usah dikumpulkan, kalian kerjakan sendiri sebagai latihan di rumah ya. 1, 2, ini ada 2 soal saja, tidak banyak ya, 2 soal saja kalian kerjakan sebagai latihan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya dan mudah dipahami. Jika belum paham, bisa tolong ditanyakan via WhatsApp group atau tulis di kolom komentar ini, nanti insya Allah akan saya jawab. Demikian, akhirnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.